Ayo. Nah, eta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman. Rabbi sadri shalli wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bil barakah wa sya'al sahih wa badajul 'alimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah Majelis Zikir Abah 37 yang saya muliakan, alhamdulillah malam Rabu seperti biasa kita tabarukan kitab Miftahus Sudur. Alhamdulillahnya barokahnya malam ini pas malam 1 Rajab, di mana tadi kita telah melaksanakan sholat sunnah Rajab 10 rakaat ya, 5 kali salam. Rakaat pertama ayat yang dibaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Kafirun 3 kali tiap rakaat. Alhamdulillah tadi sudah kita laksanakan. Tinggal nanti malam Jumat besok kita sholat lagi, yaitu sholat malam Jumat pertama di bulan Rajab. Dan yang ketiga tanggal 15 Rajab kita sholat lagi seperti sholat tadi. Dan yang terakhir tanggal 30. Alhamdulillah sesuai dengan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Inilah salah satu bulan-bulan yang mulia ya, bulan-bulan yang mulia, salah satunya sekarang bulan Rajab, makanya diisi. Nah, disinilah bulan kalau bisa zikir biasa kita hanya 165, perbanyak lagi. Mulai start bulannya malam ini sampai ke 30 harinya, itu lebih banyak, lebih bagus lagi. Karena bulan ini disebut juga dengan Syahrullah, bulannya Allah. Ya, disebutnya Syahrullah, bulannya Allah. Nah, setelah lewat Rajab masuk ke dalam bulan Sya'ban atau bulan Rawah. Kalau kita biasanya sebutnya bulan Rawah. Kalau penanggalan Hijriah sebetulnya namanya Sya'ban. Nah, di situ kita pertengahan antara Ramadan ya, pertengahan nisfunya, pertengahan tanggal 15 malam 15-nya kita mengadakan sholat sunnah khair atau disebut juga sholat sunnah nisfu Sya'ban. Ini dianjurkan sekali oleh Abah ya, sholat sunnah khair itu sangat dianjurkan sekali oleh Abah. Kenapa? Hanya setahun sekali adanya.
hanya setahun sekali. Masa sih nggak bisa nyebut namanya ada bertoriko? Sama seperti yang kita laksanakan tadi sholat sunnah Rajab, masuk dalam kategori ada bertoriko. Jadi tidak usah kita bertanya pahalanya apa, kelebihannya apa, nggak usah. Yang penting kita mengikuti apa yang dikerjakan oleh guru mursyid kita. Ya, jadi kemudian langsung tanggung jawab mursyid kita. Kita nggak usah pusing, ikuti aja sudah. Nah, di sini masuk ke dalam halaman 10 juz 2 ya. Di sini dijelaskan kemudian sampailah zikir itu yang diatur secara perseorangan dengan kaifiat dan bilangan-bilangan yang sudah ditentukan dalam thariqah sufi. Di sana ada juga zikir jamaah pada waktu-waktu yang tertentu, dan zikir semacam ini lebih kuat, lebih berbekas, bisa membekas, lebih kuat bekasnya dalam meningkat hijab dari hati yang dilakukan oleh sendiri-sendiri. Di sini saya sering bicara, tolong yang ada waktu kita adakan, kita ikuti zikir itu berjamaah. Tapi kenyataannya maghrib kadang-kadang duaan di luar, isya kadang-kadang sekolahan sih, tapi maghrib padahal salah satu waktu mubarakiyah itu pada waktu-waktu maghrib. Ya, salah satu waktu mubarakiyah itu maghrib dan asar. Asar kalau bisa hari Senin dan Kamis kita isi dengan zikir boro-boro asar. Maghrib ya susah. Kalau ditanya pasti ada aja alasannya. Padahal itu yang paling pokok amaliyah wajib kita. Apalagi masuk dalam kategori kita di sini. Maksudnya apa? Pemuda semua, mubtida semua kita. Orang-orang pemula seperti kita kalau bisa ikut sesering mungkin berjamaah biar lebih membekas. Kenapa? Namanya berjamaah ada yang keluar aura negatifnya, ada aura positifnya. Itu nanti kalah semua yang negatif akan masuk ke dalam aura positif. Jadi nur-nurnya itu bisa sambung menyambung. Seperti malam kemarin kita adakan zikir tawajuh agak lama, ya itu berjamaah kita laksanakannya. Jadi nur masing-masing, ruh masing-masing itu saling menguatkan satu sama lain. Itu kelebihan berjamaah. Dan lebih cepat terbuka hijab-hijab dalam tubuh kita melalui zikir berjamaah. Coba zikir sendiri dengan zikir berjamaah. Ada yang lebih lantang, kita ikuti lagi lebih lantang. Semangat kan dalam diri kita. Dalam melaksanakan zikirnya lebih semangat lagi. Jadi di sini kaifiyah, bilangan-bilangan yang sudah ditentukan dalam thariqah sufi. Bilangan-bilangan zikir itu beda-beda juga. Kalau yang di Surabaya, Kiai Haji Ahmad Asrori dari Syekh Usman Al-Ishaqi dari Tamroni Paterangan Jombang, itu beda lagi, 167, bukan 165. Beda lagi, sama-sama TKR tapi jalurnya berbeda.
Yang sering pernah saya terangkan di dalam thariqah Qadiriyah, kalau seseorang sudah menjadi makomnya makom mursyid, dia punya otoritas sendiri untuk menambahkan atau mengurangi amaliyah tersebut. Kalau Qadiriyah itu bebas seperti itu. Kalau makom seorang murid sudah sampai sama dengan makom derajatnya mursyidnya, dia boleh mengadakan buka thariqah sendiri, dinisbatkan dengan namanya sendiri, silakan. Itu di Qadiriyah ya. Jadi Qadiriyah pun beda-beda, tergantung jalurnya dari mana. Kalau kita sudah jelas 165, lebih banyak lebih bagus. Nah, gimana hitungannya? Misalkan tidak mencapai 165, hanya 163 atau 164, tetap hitungannya 3. Makanya hati-hati. Kalau saya zikir biasanya ada 165, saya lebihin aja 200, 201. Untuk menghindari itu maksudnya. Tujuannya ke situ. Lebih baik dilebihkan atau 65, atau misalkan dilebihkan 2 atau 4 atau 5. Kalau saya biasanya 200, atau tetap diganjilkan ya 201. Karena innallaha yuhibbu minal witri, sebenarnya Allah suka dengan yang ganjil. Nah, jadi kalau yang belum tahu, biarpun jalurnya sama TKN tapi beda silsilahnya, jangan gampang menyalahkan karena kita belum tahu. Di dalam Qadiriyah itu ada otoritasnya masing-masing, beda-beda. Kalau kita tetap istiqomah 165, lebih banyak lebih bagus. Nah, di dalam kita berzikir berjamaah pun hebatnya lagi. Kenapa? Ada kelebihannya, salah satunya zikirnya itu ada kelipatan. Kita zikir 165, yang ikut ada 10 orang, berarti sudah 1650. Tuh kelebihan berjamaah. Sholat pun sama kan? Kita melaksanakan sholat munfarid 1. Kalau kita melaksanakan sholat berjamaah 27 derajat, kan gitu ya? Itu kelebihannya. Nah, di sini sebetulnya ada rumus bagi orang-orang yang sering meninggalkan atau orang yang sering mengerjakan zikir 3 kali. Kejar tuh zikir berjamaahnya. Itu maksudnya, tujuannya ke situ. Imam maghrib, terutama maghrib gitu. Terutama maghrib. Yang ada waktu aja, mau isya juga gak ada masalah. Tapi memang penyakit malas mah saya. Terus tujuannya apa sih? Setelah kita masuk ke dalam zikir ini, zikir itu, kita mengarahkan latihan ini Allah itu. Perhatikan ya, orang yang sudah begini harus ada buahnya. Minimal kita bisa dizikirkan oleh Allah, 1. Kedua, perangai tabiat kita agak berubah sedikit. Dan yang pasti kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Itu yang utama. Jangan hanya misalnya zikir tapi tidak aplikasinya, tidak ada. Implementasinya tidak ada. Banyak yang bicara zikir gini ibadah, makhluk kan aturannya. Siang malam dia kerjakan. Tapi aplikasinya tidak ada. Jangan untuk berbuat untuk orang lain, untuk dirinya sendiri aja susah. Rumusnya sebetulnya gini, rumus pertama, biar sholat itu tidak berat. Sholat kita jadikan sebagai kebutuhan, jangan kewajiban. Kalau ini kan emang sudah kandung, bahasanya apa? Sholat kan kewajiban kita. Namanya kewajiban pasti ada perasaannya.
Tapi kalau kita rubah mindsetnya ke dalam kebutuhan, namanya orang butuh, nggak usah diomong, nggak usah disuruh. Contoh, perut kita lapar, butuh makan, ya udah makan sendiri aja, nggak usah disuruh-suruh. Emang susah untuk merubah mindset ke situ, emang susah. Jadi zikir pun biar tidak susah, ya, dirubah mindsetnya, sudah bukan jadi kewajiban tapi kebutuhan. Ini bagi orang yang sudah bertekiyah, bagi orang yang sudah bertoriko. Di dalam toriko kan setelah orang ditalkin wajib dia mengerjakan, melaksanakan zikir kepada Allah. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Nah, di sini kita bukan kewajiban kita harus zikir 165. Tapi kita jadikan zikir ini kebutuhan kita. Namanya butuh, perut lapar pasti minum. Kalau mau gagak, kalau harus minum. Saya sering lihat di grup motivasi hidup, jadilah seperti burung gagak. Kalau dia haus, dia minum. Kayak gitu, jadi kebutuhan. Kalau kita haus pasti minum. Zikir pun seperti itu, sholat pun seperti imam. Banyak orang yang sudah dibisahkan oleh Allah untuk berzikir, masih banyak aja suka mengadu. Maksudnya mengadu apa namanya kebutuhan kita, pusing kita. Padahal kata Allah begini. Musibah kita, kesusahan kita, kalau kita tidak pernah bicarakan ke orang lain, masih bahasa apa sekarang ini? Curhat ya, curhat lah gitu. Kalau kita tidak pernah curhat kepada orang lain, itu akan menjadi perbendaharaan kita di arsy. Ya, jadi harta karun kita di arsy. Ini kan beda. Benar-benar pusing ngadu. Kalau itu ngadunya ke Allah melalui orang-orang fasalu ala zikri wa kuntum la ta'lamun. Orang-orang tertentu, jangan diumbar setiap kali kita ngobrol. Aduh, gua pusing nih. Aduh. Tapi kalau kita bisa tahan, tidak pernah mengadu ke siapapun, itu akan menjadi perbendaharaan kita di arsy. Luar biasa. Karena secara psikologisnya orang yang seperti itu orang yang sudah tidak percaya kepada Allah sebetulnya. Aslinya seperti itu. Man basa faqad syakka. Padahal kalau kita terus-terusan kepada orang begitu, kata Allah, la yanfa'unaka wa la yadurrunaka. Tidak akan membawa manfaat untuk kita dan tidak akan membawa mudarat untuk kita. Kata Allah begitu. Ya, dijaga. Kalau kita menjaga hal yang itu akan menjadi perbendaharaan kita di arsy. Harta karun kita nanti di arsy. Luar biasa sebetulnya. Nah, itu tolong dijaga, karena apalagi sekarang kan kita sudah sering mengadakan zikir tawajuh, sering bertafakur. Ya, sayang sekali. Jadi jangan jatuhnya sia-sia. Jadi metode-metode itu latihan kita dalam rangka membersihkan tazkiyatul nafs. Dalam zikir jamaah
tiap-tiap orang yang berzikir, zikirnya itu kembali untuk dirinya, serta orang yang mendengarkan zikirnya itu pun mendapat pahala. Jadi kembali lagi, zikir itu bukan buat orang lain, tapi zikir itu untuk diri sendiri. Sholat pun kan sama, buat diri sendiri. Kita rajin bersedekah pun hakikatnya buat diri sendiri, bukan buat Allah. Allah siapa nggak butuh. Lo mau rajin sholat aja mana tidak akan mengurangi keberkahan Allah. Lo mau sedekah aja mana tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Cuma catat tadi, kalau kita ilustrasikan orang yang sering mengadu begitu, seperti orang tua mempunyai anak yang ngomong-ngomong ke orang-orang bahwa orang tua gue nggak pernah masih jajan, orang tua gue pelit gini-gini, gue nggak disekolahkan, ngomong jadi. Coba kita sebagai orang tua sakit tidak coba? Padahal kenyataannya tidak. Apalagi Allah yang sudah mengurus kita dari sebelum lahirnya pun sudah diurus sama Allah. Allah tidak pernah minta bayaran. Allah ngasih udara secara gratis, Allah ngasih air secara gratis, Allah memberikan kasih sayang melalui orang tuanya secara gratis, Allah memberikan matahari setiap hari gratis. Tidak pernah terpinta bonus sama Allah. Harusnya kan kalau kita sedih, orang sakit mah beda kan, kita pakai oksigen aja, harus bayar dulu bekasih. Kalau Allah mati tidak. Jadi hakikatnya apapun itu untuk kita, bukan untuk Allah. Itulah namanya kasih sayang Allah. Di sini diterangkan bukan hanya orang yang berzikirnya saja untuk dirinya sendiri. Orang yang mendengarkan zikirnya itu pun mendapat pahala. Untung sekali berarti. Orang-orang yang di sekitar majelis yang tidak ikut berzikir, orang-orang di sekitar majelis yang tidak ikut berzikir, itu juga mendapatkan pahala luar biasa. Gimana nggak diuntungin itu? Kalau mereka tahu hakikatnya tetangga-tetangga di sini yang tidak ikut berzikir, pasti dia akan memberikan apa saja untuk ke sini. Harusnya seperti itu. Kenapa? Dapat bonus terus, dapat kerja kagak apa kagak, tapi dikirimi rekening duit terus di rekening dia. Gimana nggak enak dia? Gara-gara apa? Adanya majelis zikir di sini, cuma terdengar oleh telinga dia di sekitar kita, dia mendapatkan. Coba, luar biasa. Zikir itu benar-benar luar biasa. Makanya kita sangat beruntung, alhamdulillah sekali. Ya, Allah memisahkan diri kita untuk bisa berzikir kepada Allah. Ternyata tuh hakikatnya tadinya, jangankan kita yang berzikir, karuhan kita, tetangga kita berzikir kagak apa kagak mendapatkan pahala. Jadi bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hambanya dengan bertolong-tolong atas kebajikan dan takwa. Maksudnya di sini harusnya saling mengisi satu sama lain. Yang di sekitar kita juga kepada majlis ini seperti apa ya, yang di majlis pun seperti apa. Itulah namanya saling tolong menolong. Memang
ada keterangan hal yang begitu. Untung sekali orang yang ada di sekitar majlis, karena secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung Allah mengistighfarkan orang tersebut gara-gara adanya majlis zikir. Kalau yang paham pasti berbondong-bondong, biarpun tidak ikut zikir, yang berikan air minum 1 gelas 2 gelas, ya, karena Allah pun pernah berkata, Kanjeng Nabi pernah berkata, kalau ada suatu khalaqah atau majelis zikir di situ, Allah akan mengutus khusus malaikat rahmat untuk ikut berzikir di situ. Jadi sampai ada malaikat khusus yang ikut berzikir yang diutus oleh Allah sengaja masuk ke situ. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Makanya harus dibedakan antara majlis zikir dan majlis ta'lim, itu berbeda. Majlis zikir lebih kepada halaqah atau zawiyah, itulah yang disebut namanya untuk tazkiyatun nafs, untuk mendamaikan hati, membersihkan hati. Inilah namanya majlis zikir. Beda dengan majlis ilmu. Kalau di sini dua-duanya, yang majlis zikir, yang majlis ilmu. Karena bagaimanapun juga kalau tidak ada pengetahuannya juga percuma. Yang sering dibicarakan di kitab Durratun Nasihin di dalam bab ilmu itu, naumul alimu min khairu min ibadati jahil. Tidurnya orang yang ahli ibadah lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Naumul alim khair min ibadati jahilun. Tidurnya orang alim lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh tidak tahu rukun-rukunnya, tidak tahu tata caranya, asal iya doang. Itu perbedaannya. Makanya ilmu penting. Dan kalau dalam dunia zikir, kita akan lebih dikuatkan lagi, menguatkan lagi zikir kita kepada Allah, karena ada metode, ada tata caranya melalui ilmu, melalui ngaji ini. Ini nggak usah terlalu lama ya, kita nanti ada acara itu aja, tanya jawab aja, karena memang waktunya malam. Zikir jamaah itu termasuk dalam lingkaran ini yang dimaksudkan bahwa zikir kepada Allah Ta'ala dan mengingatnya, sehingga seorang mukmin dapat menjauhkan dirinya daripada ghaflah. Kalau kita ghaflah lalai berarti tidak berzikir. Kalau kita berzikir berarti tidak ghaflah. Makanya indahnya doa tuh, di dalam doa yang latif itu ada wa anta dafa'ina kulla syarri wa nikmati wa mihnati qad istahwainaha min ghaflatina wa zunubina fa innaka antal ghafur. Itu doa indahnya ya Allah. Dibaca walaupun 3 kali tidak ada masalah kalau untuk sendiri. Tapi kalau untuk berjamaah, kita mimpin di depan, kita baca 3 kali ya. Karena takut orang yang tidak paham akhirnya kan disalahkan baik. Wah, itu tidak ada dari sononya, kan gitu. Fitnah yang ada. Tapi kalau untuk sendiri, maka silakan. Jadi di dalam amaliyah kita sendiri pun, ya, kalau memang itu sifatnya dari Allah, itu jangan dipakai di tempat umum. Kalau sifatnya untuk di Allah, mangga silakan. Karena
Karena bagi orang yang belum tahu takutnya jadi timbulnya apa? Fitnah. Kayak mulai sekarang kita di majelis kita kan banyak hal-hal begitu. Katanya ada tawasulnya, ada tambahannya, ada yang dirubah, ada zikirnya begini begitu. Di mana coba? Tapi sekali lagi pernah saya bilang, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika. Tenang memang. Selama kita terus menjauhkan diri kita kepada Allah, wanhar, dan kita memberikan pengorbanan, pembuktian kepada masyarakat sekitar kita, memberikan manfaat untuk yang lain, inna syani'aka huwal abtar. Tenang baik. Merotol serangan, nggak bakal bisa. Apalagi di majlis kita tahu Allah, kata saya sendiri kan amaliyahnya seminggu full. Malam Senin dong, malam Selasa bisa aktif tapi udah. Ya, itu janji Allah. Selama kita terus menyambungkan diri kita fasholli rabbika kepada Tuhan kita, kepada Allah, dan kita memberikan pengorbanan untuk yang lain. Contoh salah satunya apa? Kita istiqomah melaksanakan santunan yatim. Alhamdulillah. Ya Pak Yadi sudah berapa bulan di sini Pak Yadi? Di Januarinya kajian Januari 12-13 insya Allah nih. Bulan ini juga besok tanggal 6 berarti ke 14 nya 14 pada waktu sebelum Muharram lain lagi kita ngadain lagi kan 15. Mau bulan puasa kita ngadain lagi, mau sebelum Lebaran kita ada lagi. Coba selama itu kita istiqomah menjalankannya, itu tenang banget ya. Allah Maha melihat, dan kita punya guru mursyid, kita robitoh baik apa. Yang penting amaliyahna dikencangkan terus menerus, dan kita dedikasikan semua ini untuk khidmat kita kepada guru mursyid. Itu lebih penting deh. Ulah ngomong-ngomong yang gede gitu, pembuktian tidak ada. Dalam thariqah sebetulnya tidak banyak ngomong, tapi lebih kepada praktek. Karena kalau ngomong terlalu banyak sembarangan, seperti kita belanja yang tidak karu-karuan. Contoh, kita belanja ke Indomaret bawa uang 2 juta habis semua. Pas dihitung-hitung dilihat, kok cuma gue beli tisu obat nyamuk sampai 2 juta. Seperti omongan kita yang tidak karu-karuan, ngomong tuh karu-karuan, ngecoplak gak karu-karuan. Itu namanya pemborosan. Tuh ucapanmu seperti itu. Kalau orang jarang bicaranya, intelektual dia juga ada, ya. Dan kebadan juga sehat sebetulnya itu. Makanya salah satu puasa orang yang benar-benar ingin punya anak juga salah satunya itu, jaga bicaranya. Karena kalau secara ilmu kesehatan, kalau cara bicara kita tidak terlalu banyak, itu akan mempengaruhi sperma kita akan lebih bagus. Itu cuma salah satunya. Jadi maksudnya karena ghaflah itu dapat membawa manusia kepada maksiat, dan dengan zikir itu dapat memberikan bantuan untuk meninggalkan maksiat itu. Ya pastilah orang yang lagi maksiat pasti lagi ghaflah, lagi lalai, lagi tidak ingat kepada Allah. Kalau emang dia ingat kepada Allah, ya nggak akan maksiat. Makanya orang-orang yang lagi disesatkan oleh Allah, dan kita tahu orang itu lagi disesatkan oleh Allah, ayo kita dekati. Bukan cara pendekatan melalui maafin wanita sekolah, diskotik, main serbu baik, orang yang tidak puasa main pukulin baik, lekos itu. Tapi pendekatan secara persuasif, bicara baik-baik, pelan-pelan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa orang itu lagi disesatkan oleh Allah.
Kita memberikan makanan yang enak, menawarkan kepada dia seperti itu seolah-olah. Belajar tadinya. Ibadah sama orang lagi tersesat, lagi salah, kita marah-marah, haram jadah lu, brengsek lu, kan gitu perubahan. Misalkan dia menanggar mojok kok kumaha main gebug-gebugan kan ke orang, berarti ini akan tersesat. Harusnya apa? Kita kasih tahu, kita kasih pengertian, bukan sukonyong-konyong main gebugin aja. Seperti acara-acara sweeping ke diskotik atau apa, nggak usah seperti itu. Kita tahu orang itu lagi tersesat, orang itu lagi lalai. Kita yang lagi paham, kita yang lagi ingat kepada Allah, wajib kita memberitahu kepada. Jadi pengertian apa namanya ayatan Pak Yomi, non ayatnya ayat masalah non karena ma'ruf wal munkar tena kemana? lupa ingatan itu. Jadi di sini adapun arti tasawuf akan membawa manusia-manusia untuk membersihkan hatinya daripada sifat-sifat kerendahan dan mengisinya dengan segala keutamaan, dan kala itu beryakinlah hatinya dengan nur Allah yang suci. Nah, tujuan bertasawuf kita menata batin kita, membersihkan batin kita. Tujuannya seperti itu. Ini makan tahu sendiri orang yang lagi begitu main sweeping, main gebugan itu. Padahal kan hal-hal yang itu berbuat kebaikan, mencegah dari, menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Menyuruh kebaikan maksudnya keadilan sosial, ayo semuanya kita bangun. Ulah merasa iya sorangan, contoh gini, orang misalkan kita orang kampung, di kampung kita masyarakatnya minus semua, rumahnya pun terbuat dari bambu semua. Kita punya uang sekonyong-konyong, kita bikin rumah 3 lantai. Apakah itu tidak menyakiti tetangga-tetangga kita? Nggak boleh seperti itu. Kudu aya keadilan sosial. Sakit hati orang yang melihat tetangga kita. Makanya kalau misalkan berbuat baik, ayo berbuat baik kalian, lebih enak berjamaah. Dan misalkan orang berkaya itu orang kaya kalian, ayo tidak ada yang tersakiti. Dalam beragama pun seperti itu. Lalu juga orang merasa terus paling pang hebat panggagaan, orang masuk ke surga, di surga sorangan doang, sepi. Makanya jangan mengklaim begitu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.